Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara, menanggapi masuknya Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mempertanyakan kredibilitas dan keberpihakan OCCRP. Ebenezer menyebut kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer angkat bicara soal masuknya Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup dunia versi OCCRP. Menurut Immanuel, organisasi OCCRP tidak memiliki parameter yang akurat atas penilaiannya terhadap Jokowi. Ia menambahkan penilaian korup terhadap Jokowi harus berdasarkan bukti hukum, salah satunya keputusan pengadilan. Kita nggak tahu mereka dari mana bukti-bukti bahwa Jokowi korup. Apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan? Harusnya ada parameternya dong. Jangan lantas membuat framing, kemudian disebarkan, dirilis, tanpa ada sebuah keputusan hukum. Ya ini kan pelanggaran juga dong. Makanya saya bilang saya mempertanyakan kredibilitas keputusan itu. Dasarnya apa gitu loh. Kalau dasarnya opini, ya siapapun bisa melakukan opini. Akhirnya saya bilang ini bukan sebuah opini jahat saja, tapi ini propaganda. Sebelumnya Jokowi meminta agar rilis OCCRP bisa dibuktikan. Jokowi juga menyebut saat ini banyak sarana yang bisa digunakan untuk menyebar fitnah. Jokowi menjadi salah satu dari 5 finalis tokoh pemimpin yang paling korup, di mana parameternya dinilai dari pelanggaran HAM dan memanipulasi pemilu. Terkorup itu korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Presiden ke-7 Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Finalis didominasikan oleh pembaca OCCRP beserta jaringannya, jurnalis, termasuk para juri. Nama Jokowi masuk bersama Presiden Kenya, William Ruto, dan Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Presiden Kenya menjadi tokoh paling korup yang dipilih responden. Sementara Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad, menjadi tokoh paling mendatangkan malapetaka melalui kejahatan terorganisir dan korupsi di tahun 2024. Melalui situs resminya, Organized Crime and Corruption Reporting atau OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Mereka berpusat di Amsterdam, Belanda, dan memiliki staf di 6 benua. Organisasi yang dibentuk sejak 2007 ini bertujuan untuk mengungkap kejahatan dan korupsi yang seringkali luput dari media arus utama. OCCRP melaporkan isu-isu kompleks seperti perang, perubahan iklim, kesenjangan, dan ancaman demokrasi, di mana semua kasus investigasi mereka sering dipicu oleh kejahatan dan korupsi. Bagi ICW sebetulnya hasil rilis dari OCCRP itu punya alasan dan juga dasar yang cukup kuat begitu ya, kalau kita merujuk ke sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo dirinya kerap kali diduga menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya, atau oleh sejumlah ahli ini disebut sebagai tindakan autokratik legalisme gitu ya.
sebetulnya ada dua alasan untuk mendukung argumentasi ini. Yang pertama berkaitan dengan disorientasi politik hukum penguatan pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa pelemahan terhadap KPK secara institusional, baik itu melalui revisi undang-undang maupun pemilihan pimpinannya yang bermasalah, juga tentu tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Jokowi sebagai presiden. Ini kemudian berakibat terhadap lemahnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh tidak hanya KPK sebetulnya, tapi juga oleh kejaksaan dan juga kepolisian, yang mana kemudian akibatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dugaan manipulasi pemilu. Sebetulnya dugaan ini tidak hanya terlontar dari kalangan di tingkat nasional begitu ya, tapi juga di tingkat internasional, di mana ini bisa ditunjukkan pada bulan Maret 2024 United Nations Human Rights Convention itu sempat mempertanyakan perihal dugaan intervensi yang dilakukan oleh Jokowi ketika mengubah peraturan undang-undang pemilu berkaitan dengan syarat ambang batas usia minimal calon wakil presiden, yang mana ini diduga sebagai cara atau langkah dirinya untuk memuluskan jalan putra sulungnya begitu ya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 lalu. Ini sekaligus juga, hasil rilis ini sekaligus juga menjadi alarm begitu ya bagi pemerintahan Prabowo agar dirinya tidak menjadi pimpinan yang anti terhadap pemberantasan korupsi, yang anti terhadap upaya-upaya penegakan hukum anti korupsi. Demikian. Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk menjadi salah satu daftar pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Selain Jokowi, ada 5 pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut. OCCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Pemenang dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sementara dari Jokowi sendiri berada di nomor 3 dalam nominasi tersebut. Diketahui OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus terkait isu korupsi dunia. Lembaga tersebut telah menggelar penghargaan ini sejak tahun 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima penghargaan. Pada 2016, Jokowi yang berniat membangun 1000 startup lokal berkunjung ke kantor Plug and Play, perusahaan akselerator startup yang berpusat di California, Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, Jokowi meminta perusahaan tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Berbulan-bulan kemudian, Gandhi Sulistianto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang saat itu masih menjabat sebagai direktur di Sinarmas Group, membuat perusahaan patungan bernama PT GAN Inovasi Solusindo atau GK Plug and Play Indonesia. Kerjasama antara Plug and Play dan GAN Capital, perusahaan milik Gandhi yang dijalankan oleh kedua anaknya, Antoni Pradipta dan Edwin Prasetya. Direktur utama Plug and Play Indonesia adalah Wesley Harjono, yang tak lain adalah menantu dari Gandhi. 3 tahun kemudian, perusahaan patungan ini menyuntikkan dana fantastis untuk jaringan bisnis Gibran dan Kaesang bernama PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Perusahaan ini menjadi induk dari Sang Pisang, Yang Ayam, Ternak Kopi, dan lain-lain, serta menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku UMKM. GK Hebat sendiri merupakan kongsi dari 3 perusahaan, yaitu PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaesang, PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi dengan keluarga Gandhi, dan PT Gema Wahana Jaya milik keluarga Theodor Permadi Rahmat, pendiri Triputra Group, dan salah satu orang terkaya di Indonesia. Selain Plug and Play Indonesia, kucuran modal mengucur dari perusahaan Alpha JWC Ventures untuk bisnis rintisan Gibran dan Kaesang. Alpha JWC Ventures adalah perusahaan penyertaan modal yang didirikan oleh Jeffrey Ju, Welongko Wijaya, dan Chandra Chan. Selama 4 tahun berturut-turut, perusahaan ini diketahui rajin menggelontorkan dana untuk bisnis anak presiden. Pada 2019, Alpha JWC memberikan pendanaan perdana senilai 71 miliar untuk usaha minuman milik Gibran bernama Gula. Setahun berikutnya, bisnis kuliner Mangkoku yang dikelola oleh Kaesang, Gibran, Arno Purnomo, dan Randi Kartadinata kembali mendapatkan modal. Alpha JWC menyuntikkan dana sekitar 30 miliar pada 2020. Pada 2022, Alpha JWC Ventures bersama MTech dan Cakra Ventures lagi-lagi menyuntikkan dana segar untuk Mangkoku senilai 107 miliar.
Derasnya modal dari perusahaan Ventura ini sempat membuat aktivis sekaligus dosen bernama Ubedillah Badrun melaporkan relasi bisnis dua anak Jokowi yang menurutnya kuliner. Kaisang melebarkan sayap ke bisnis saham. Berawal dari pertemanannya dengan Kevin Hendrawan, keduanya menggandeng Samuel Sekuritas mengembangkan platform belanja dan belajar saham bernama Saham Rakyat. Pada 2022, Kaisang memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana, sebuah perusahaan makanan beku berbasis udang. Total saham yang dibeli Kaisang sekitar 8%, sekitar 92,2 miliar. Pada tahun yang sama, Kaisang juga membeli 40% saham klub sepak bola Persis Solo. 30% dibeli oleh Kevin Nugroho, Direktur PT Plevia Makmur Abadi, sementara 20% lainnya dibeli Menteri BUMN Erick Thohir. Kepemilikan saham ini membuat Kaisang duduk sebagai Direktur Utama Persis Solo, Kevin sebagai Direktur Operasional, sedangkan Erick Thohir menempatkan anaknya, Mahindra Thohir, sebagai Presiden Komisaris. Semenjak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, dirinya dan anaknya mundur dan melepaskan saham Persis Solo. Kaisang juga diketahui menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di Rans Entertainment, sebuah perusahaan hiburan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 2021. Selain dua anak Jokowi, menantunya, Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan siap maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, juga berlatar belakang pengusaha. Bobi memulai karir bisnis di bidang properti pada 2011. Pada 2016, Bobi bergabung dengan perusahaan properti bernama Take Group. Ia ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan memegang saham sekitar 10-20%. Bobi juga pernah menjalankan beberapa bisnis kedai kopi seperti Veteran Cafe, Kopi Jolo, dan Kedai Rakyat. Kedai Rakyat sendiri merupakan bisnis kedai kopi kolaborasi antara Bobi, Kaisang, dan Gibran yang didirikan pada 2018. Selain itu, Bobi Nasution pernah tercatat sebagai komisaris PT Wirasena Cipta Suara dan memiliki saham senilai 9,3 miliar. Perusahaan ini mengerjakan proyek rumah bersubsidi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan ini juga memperluas ekspansi ke sektor tambang dengan menanam saham senilai 5,7 miliar di PT Sambas Mineral Mining. PT Sambas Mineral Mining menjalankan bisnis tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada 2023, aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh terminal khusus milik PT Sambang Mineral Mining diduga telah melanggar dan tidak memiliki perizinan pemanfaatan ruang laut. Pada 2019, Wakil Ketua KPK saat itu, Laude Syarif, menyebut PT Sambas termasuk salah satu perusahaan di Konawe yang kerap mengakali peraturan dan merugikan daerah. Tuduhan ini kemudian dibantah oleh pihak perusahaan. Dalam sidang kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, nama Bobi dan istrinya, Kahiyang Ayu yang merupakan anak kedua Jokowi, muncul dan diduga memiliki izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Jaringan advokasi tambang menduga keterlibatan Kahiyang dan Bobi yang disebut sebagai Blok Medan ini lewat PT Privan Lestari milik Michael Cahyadi, anak dari Robi Cahyadi, pengusaha asal Solo. PT Privan Lestari mengantongi izin pengelolaan tambang di Wato-Wato, Kecamatan Mabah, Halmahera Timur, seluas 4.900 hektar pada 2018. Konsesi tambang PT Privan Lestari ini mendapat penolakan keras dari warga karena merusak sumber air dan penghidupan warga lokal. Gibran dan Kaisang juga pernah diwarisi perusahaan furnitur milik Jokowi bernama PT Rakabu Sejahtera. Sedangkan pemilik saham lainnya adalah PT Toba Sejahtera, perusahaan yang didirikan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sendiri menyebut masih memegang saham di Toba Sejahtera, namun telah mengundurkan diri dari jabatan di perusahaan setelah masuk kabinet Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada peran adik ipar Presiden Jokowi dalam kasus dugaan suap pejabat Ditjen Pajak oleh Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia. Presiden Jokowi minta KPK melakukan proses hukum iparnya sesuai peraturan yang berlaku. Pada 2017, adik ipar Jokowi, Arief Budi Sulistyo yang juga Direktur PT Rakabu Sejahtera, diduga terlibat dalam perkara suap petinggi Eka Prima Ekspor Indonesia dengan penyidik pajak Handang Soekarno. Pada 2023, adik ipar Jokowi yang lain, Wahyu Purwanto, juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi suap proyek jalur kereta api. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.